Radio Jakarta. Oke, lagi ya. Tolong perhatikan belum ini uji coba ya. Oke. Guys, kita udah nyampe. Guys, jadi ini tuh halo guys, jadi kita udah nyampe di gedung MPR. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri. Nama aku Nabila Syairunisa. Nama aku Rafatul Afwah. Nama saya Raffi Dadinta. Saya Muhammad Fural Al-Qudsi. Saya Bangun Sultan Hakim. Saya Muhammad Rizky Andra. Saya Ibrahim Riko. Saya Muhammad Regamil. Saya Valencia Vanessa. Siapa kita? Oh ya. Siapa kita? SMA 53 Jakarta? Cakep. Kita lagi keluar mau ke museumnya. Kita welcome kapan saja. Tapi hari kerja. Guys, kita tadi habis makan. Jadi kita lagi makan bersama. Bang coy. Makan guys. Buang rapat kali ya. Ruang rapat kali ini ada orang yang barisnya rapi dah. Ada ini yang dilantik presiden nanti kan sini guys. Ya sekarang. Wow. Sumpah gede banget. Tapi berisik aja. Nah kita di atas lagi nih guys. Nah ini kalau bang Thomas ini dari daerah-daerah. Ini sumpah. Anjir kan bro. Akan setahun sekali di tanggal 16 Agustus ya. Jadi pada pagi harinya ada rapat bersama. Ada yang mau duduk sini? Saya Presiden. Ini presiden dulu nanti ya. Ini presiden dulu, bukan presiden dulu. Kalau di sebelah kiri adalah kursi wakil presiden terhormat. Sementara Saya Robi dari Lembaga. Saya Alfonso dari pertama, apa alasan atau dasar hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan seorang presiden atau wakil presiden? Alasan untuk seorang presiden atau wakil presiden dapat dimaklumkan itu ada di pasal 30. Kalau saya sedikit di sini, pasal 72 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwasanya presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh DPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela melalui maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi artinya sangat bisa presiden itu diberhentikan kalau kita yakin undang-undang dasar 45 dengan syarat tadi ada pidana berat, perbuatan tercela, kemudian ada pengkhianatan terhadap negara, atau dirasa lagi tidak cakap sebagai presiden. Mungkin dari yang lain. Apakah presiden yang diberhentikan untuk membela
presiden itu juga ada tahapan-tahapannya. Seperti tadi yang kita tadi bahwa presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas dasar usul dari DPR. Nah, DPR itu mengusulkan dulu mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi itu memeriksa dan mengadili atas tuduhan atau unsur-unsur yang diajukan oleh DPR itu. Nah, ketika sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai pelanggaran apabila dilakukan oleh Presiden, itu akan disampaikan ke MPR. Nah, MPR nanti akan memutuskan bahwa Presiden akan diberhentikan atau tidak. Nah, proses pembelaan diri Presiden yang tadi pertanyaan itu adanya di Mahkamah Konstitusi. Kedua, di hadapan MPR nanti MPR akan bertanya lagi sesuai putusan MK bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran bla 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 segala macam. Nah, nanti ditanya lagi, diberikan kesempatan untuk Presiden membela diri lagi. Nah, setelah itu nanti baru MPR memutuskan apakah di impeachment, diberhentikan atau tidak. Baik, ada tambahan mungkin Pak? Tadi sebenarnya sudah siapa itu saya juga presiden, wakil presiden, lalu presiden atau wakil presiden. Jadi bisa satu, bisa dua, kan atau salah satu. Kan sebenarnya sudah disebutkan nama. Nah, secara garis besar boleh saya tadi itu kita bisa lihat masalah impeachment atau pemanggilan istilahnya ya, pemberhentian presiden itu istilah umumnya pemanggilan atau impeachment itu ada di pasal 7 dan 10 yang saya bicara. Terus di pasal 24C itu bicara tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan. Jadi intinya proses pertama masih tidak percaya di DPR, 2/3 dari 23 forum yang hadir syaratnya, kemudian lari mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi dan DPR. Kemudian setelah terjadi proses peradilan di situ, tentunya peradilan di Indonesia ini kan mengalami peradilan dan keadilan. Setiap orang itu ada istilahnya kalau pidana ada presumption of innocence. Jadi semua didakwa disebutkan nih masih tidak percaya oleh MK. Kemudian ada hak membela diri. Di situ membela diri, kemudian nanti hakim yang akan memutuskan di finalnya. Dan putusan MK bersifat final dan mengikat. Setelah itu dikembalikan lagi prosesnya di DPR untuk dibawa ke MPR. Artinya mosi tidak percaya awalnya sudah digadang oleh DPR sudah bermuatan tetap, dan itu sudah bisa untuk MPR memutuskan diimpeachkah atau diberhentikankah atau tidak. Jadi di sini prosesnya sesuai pasal 3 Indonesia adalah negara hukum. Jadi berdasarkan proses hukum. Kurang lebih seperti itu.